Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview buku Geografi Sejarah Bab 2, yaitu materi yang diberikan membahas tentang teori dan pemikiran sejarah dengan fokus pada pengertian, fungsi, dan berbagai teori yang ada dalam kajian sejarah. Nah, berikut ini adalah review dari saya. Yang pertama itu pemahaman tentang teori. Menciptakan sebuah teori dalam sejarah bukanlah hal yang mudah. Proses ini melibatkan rangkaian-rangkaian yang kompleks dan memakan waktu. Teori didasarkan pada kenyataan dan fakta-fakta yang empirik yang dihasilkan dari penelitian. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data dan pengujian hipotesis. Jika hipotesis terbukti benar, maka teori dapat dipertahankan. Sebaliknya, jika tidak ada penelitian, harus dilanjutkan untuk menciptakan teori baru. Nah, penulisan sejarah bertujuan untuk menemukan dan melaporkan kebenaran peristiwa masa lalu. Sejarah dibedakan dari dongeng karena bersumber dari fakta-fakta yang dapat dan dipertanggungjawabkan. Jadi sejarah ini tidak hanya tentang dari mulut ke mulut, dari dongeng ke dongeng. Sejarah ini dibuktikan dari beberapa fakta yang ada serta penelitian yang dilakukan. Dalam penulisan sejarah terdapat dua pendekatan, objektif dan subjektif. Pendekatan objektif ini berusaha untuk meyakinkan fakta secara akurat, sedangkan pendekatan subjektif mungkin dipengaruhi oleh pandangan pribadi penulis. Adapun fungsi teori dalam sejarah, yang pertama mempertajam fakta yang diteliti, mengembangkan sistem klasifikasi data, menyediakan ringkasan dan pengetahuan yang telah diuji, kemungkinan prediksi kajian di masa depan, 5. Membentuk pertujuan, kekurangan, dan penelitian. Adapun teori dalam sejarah, yang pertama adalah teori gerak sejarah. Teori ini menjelaskan tentang bahwa sejarah adalah gerak yang berkembang secara evolutif, kronologis. Beberapa faktor yang mempengaruhi gerak sejarah antara lain, yang pertama adalah kebudayaan primitif. Evolusi ditentukan oleh animisme dan pemujian roh nenek moyang. Dan selanjutnya ada politisme, dewa-dewa yang menentukan gerak sejarah, dan monotisme, Tuhan sebagai bentuk gerak sejarah. Dan ada juga hukum alam, nasib atau takdir juga berperan penting dalam sejarah. Yang terakhir adalah manusia, individu dengan jiwa besar yang mengubah arah sejarah. Gerak sejarah ditandai oleh perubahan yang terus-menerus dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang kedua adalah teori persebaran kebudayaan. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, menciptakan kebudayaan yang beragam. Beberapa teori tentang persebaran kebudayaan yaitu meliputi, yang pertama adalah teori Heolitik yang dikembangkan oleh G.E. Smith dan W.J. Ferry, yang menyatakan bahwa Mesir adalah pusat peradaban dunia. Dan selanjutnya adalah teori kebudayaan yang dikembangkan oleh V. Gordon Chell, yang menggambarkan tahapan revolusi kebudayaan dan Neolitik sebagai revolusi industri. Selanjutnya ada perubahan kebudayaan oleh H. Stewart, mengembangkan bahwa kebudayaan mengalami perubahan multilinear dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kebudayaan tidak hanya dipertahankan, juga mengalami akulturasi dan asimilasi dan difusi saat manusia berpindah tempat atau berinteraksi dengan kelompok lain. Jadi kesimpulannya adalah materi ini menciptakan pentingnya teori dalam memahami sejarah sebagai disiplin ilmu yang ilmiah, proses, dan menciptakan teori berbagai pengujian hipotesis dan analisis data empirik untuk menciptakan kebenaran historis. Berbagai teori tentang sejarah dan persebaran kebudayaan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana manusia berinteraksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.